Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, faddala ba'dal azminati wal amkinati wal a'mali alal ba'd, wa ikhtassa ma sya'a minha bima sya'a min naflin wal fard, wal qailu fi kitabih, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran tamu yang mulia, tamu yang membawa kita kepada surga. Jika tamu dunia yang biasa datang ke pesantren kita sambut dengan kegembiraan, kibaran bendera dan bunga-bunga, karena ada kabar gembira bahwa ia akan memberikan kepada kita secuil dari harta dunia. Maka Ramadan yang datang kepada kita, ia membawakan kita takwa dan juga surga yang luasnya melebihi langit dan dunia. Di dalam keutamaan tamu kita yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaannya adalah annallaha ta'ala faddalahu ala baqiyati syuhur biinzali afdalil kutubis samawiyah. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Allah menjadikan bulan ini 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut Allah memilih satu bulan di antara bulan-bulan yang ada. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bulan Ramadan, yang Allah jadikan bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Quran adalah kitab yang mulia, diturunkan dari Rabb yang maha mulia kepada hamba yang mulia, dan yang membacanya akan diberikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan suci Ramadan Allah jadikan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, penjelas dan pembeda. Allah Subhanahu wa taala memilih di hari-hari bulan Ramadan satu malam yang kelebihan dari malam tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Satu malam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan malam itu hanya ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang berikutnya, tamu kita yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka yang beribadah, entah itu melaksanakan ibadah puasa ataupun melaksanakan qiyamul lail, dengan janji dihapuskan dosa-dosanya. Siapa yang tak ingin dirinya dihapuskan dari dosa-dosa yang telah ia lakukan, sementara dosa adalah penyebab dia dimasukkan ke dalam api neraka. Allah menyiapkan bulan ini bagi mereka yang menginginkan ampunan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena iman kepada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri melaksanakan ibadah salat pada malam Lailatul Qadar, ia akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Dan juga Nabi SAW bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah tarawih
karena beriman dan mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Alhamdulillah, hadirin sekalian, asatidzah, para santri, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan itu semua. Walaupun mungkin nanti terasa terpaksa karena harus ada yang gebrak-gebrak dari asrama didorong ke masjid, ada syurta, mungkin bacaannya lama, mungkin ngantuk, dan terlebih lagi kali pertama kita melaksanakan ujian, separuhnya ada di bulan Ramadan. Tetapi ingat, jangan sampai perkara dunia ini melalaikan kita terhadap perkara akhirat. Kita cari nilai dunia, tapi jangan sampai terluput kita dari nilai akhirat. Nilai dunia adalah bukti dari kejujuran kita dalam menuntut ilmu, sementara nilai akhirat adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, al-jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna in ijtunibatil kaba'ir. Salawat 5 waktu yang kita lakukan. Hari ini kita melaksanakan salat zuhur, kemudian kita melaksanakan dosa. Dosa apa saja yang kita lakukan, kemudian kita berangkat lagi salat asar, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita melakukan dosa di waktu asar, kemudian Allah menghapuskan kembali di waktu maghrib. Orang-orang yang melaksanakan salat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Ada di sini santri yang mandi 5 kali sehari? Kalau ada, berarti santri ini santri yang paling tampan, yang paling bersih, yang paling wangi, yang tidak ada kotoran, karena mandinya 1 kali, 1 hari 5 kali. Rasulullah mengatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu fi kulli yawmin 5 marrat hal yabqa min dharani syai'. Kalau kalian punya rumah, di depannya ada sungai yang mengalir, kemudian setiap hari pemilik rumah itu mandi di sungai tersebut 5 kali. Masya Allah, apakah ada kotoran yang tersisa dari dirinya? Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai', tidak akan ada kotoran. Karena memang kebiasaan orang Arab tidak mandi seperti mandi kita. Mungkin mereka mandinya sehari atau 3 hari sekali. Jarang sekali mandi seperti kita 2 kali sehari, jarang. Hanya terhitung beberapa kali saja, ya, karena tidak ada air seperti kita, ataupun memang cuaca di sana tidak berkeringat seperti keringat di negeri kita. Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin orang itu yang mandi 5 kali sehari ada kotoran. Maka Nabi mengatakan, seperti itu juga salat 5 waktu. Jika orang melaksanakan salat 5 waktu, tidak ada dosa yang menempel di dalam dirinya, dengan syarat ini ijtunibatil kaba'ir, tidak melakukan dosa-dosa besar. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat kemarin kita mendengarkan khutbah, esok hari kita mendengarkan Jumat. Maka satu Jumat dari Jumat satu dengan yang lainnya ada dosa yang kita lakukan. Ada dosa tidak? Maka Allah mengampuni setiap Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan juga Ramadan yang lalu kita melakukan dosa sampai hari ini. Ketika datang Ramadan yang akan datang, yang tinggal hitungan hari, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Dan ini adalah keutamaan bagi mereka yang sampai di bulan tersebut. Kita tidak bisa menjamin apakah kita akan sampai di bulan tersebut, walaupun tinggal hanya 4 atau 5 hari lagi. Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu kita kapan meninggal. Manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa berangan, sementara Allah yang mewujudkan. Wa ma'adhamal khaybata wal khusran liman lam yughfar lahu fi Ramadan. Maka celakalah orang-orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah menaiki mimbar, kemudian mengatakan, amin, amin, amin. Faqila ya Rasulullah, ma kunta tasna'u bihadza? Qala li Jibril, ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah, faqultu amin. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika naik ke atas mimbar. Nabi mengatakan amin, amin, amin. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Di antara apa yang diamini oleh Rasulullah, ketika Jibril mengatakan, celakalah bagi laki-laki, celakalah bagi seorang hamba yang ia masuk ke bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Ini kesempatan diampuni dosa sangat luas. Siang dan malam di bulan Ramadan itu ampunan dari Allah. 1 bulan Allah berikan
Kondisi di bulan itu semua orang beramal, tapi orang ini masih santai-santai, ya, hari-hari biasa dengan hari Ramadan sama saja. Maka orang seperti ini celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan di bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan ada ibadah puasa, yang puasa ini menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Santri semuanya yang tidur, kita sedang berada di jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita sedang berada di jalan surga, ditambah lagi Allah telah menyediakan surga. Berarti kalau kita sungguh-sungguh di jalan menuntut ilmu ini, kalaulah kita tidak masuk surga, maka tanyakan kepada diri kita. Allah telah mendekatkan surga kepada kita dengan sedekat-dekatnya. Salat didirikan, Quran dijajarkan untuk dibaca, ustadz disiapkan, Ramadan didatangkan, salat tarawih ditegakkan. Apakah kalau kita tidak masuk surga dengan hidangan-hidangan surga yang sudah Allah siapkan, maka merugilah. Kapan lagi kita bisa mengambil jalan surga di tempat yang paling mudah untuk diambil, yaitu di mana? Tempat menuntut ilmu. Di sini gabut sedikit ke masjid, baca Quran. Betul tidak? Setelah salat ada yang mengingatkan, qumul nafilah, qumul nafilah. Yang enggak salat dicatat, didaur sama Ustaz Andika setiap malam. Setiap halaqah dicari siapa yang tidak masuk halaqah. Ya Allah, Allah bukakan pintu surga semudah-mudahnya. Di asrama waktu halaqah tidak bisa di asrama, harus di masjid. Salat disuruh salat, semuanya disuruh pakai pakaian salat. Nikmat mana yang kita akan dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kelak kita tidak masuk ke dalam surga, maka merugilah, karena surga telah Allah tampakkan sangat jelas, terutama di bulan Ramadan. Salah seorang sahabat mengatakan, idza salaitu maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wal haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Kalau ada orang melaksanakan salat 5 waktu, angkat tangan yang biasa melaksanakan salat 5 waktu, angkat tangan. Semoga masuk surga. Amin. Salaitu salawatul maktubat wa sumtu Ramadan. Siapa yang berkeinginan hidup sampai bulan Ramadan besok? Angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan kepeleset. Semuanya ingin. Salaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Hari ini es kelapa halal apa tidak? Es kelapa halal apa tidak? Akan datang di mana es kelapa menjadi haram jika diminum jam 12 siang di bulan Ramadan. Betul tidak? Maka kita menghalalkan yang dihalalkan Allah. Akan datang yang diharamkan kapan? Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Di antaranya adalah makan dan minum, dan juga mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan. Apakah saya masuk surga? Kata sahabat. Kata Nabi SAW, na'am, kamu masuk ke dalam surga. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwa di bulan ini dibukakan pintu surga. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Menghormati orang-orang yang beribadah pada bulan Syam, pada bulan Ramadan, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya agar tidak ada orang yang mendekati perbuatan-perbuatan ahli neraka. Dan juga setan-setan dikunci. Pertanyaannya adalah, jika setan dikunci dan diikat, kenapa di bulan Ramadan masih ada santri yang malas-malasan salat tarawih? Kenapa masih ada santri yang malas-malasan melaksanakan salat fardu? Bukankah ustaz setannya sudah semua diikat? Maka para ulama berbeda pendapat, setan mana yang diikat. Pendapat yang pertama, setan-setan senior, abang-abangannya setan semua diikat, ya, lord-lordnya setan diikat, ya. Sementara setan-setan bocil-bocil masih ada, setan-setan kecil masih banyak, sehingga yang kecil-kecil ini mengganggu kita. Pendapat yang kedua, semua setan diikat, baik yang kecil maupun besar. Tetapi sebelum setan diikat, setan mencari duta-duta setan dari manusia. Maka sekarang setan hanya memiliki 4 hari atau 5 hari lagi untuk mencari siapa yang bisa mewakili dia untuk menyesatkan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin, aduwan syayatinal insi wal jin." Kami jadikan para nabi itu musuh-musuhnya dari manusia dan jin. Maka ada setan berbentuk manusia sebagaimana Allah berfirman, "Minal jinnati wan nas." Maka jangan sampai kita yang ngobrol
menjadi duta setan karena sedang kajian ngobrol, berarti dia sedang dibaiat menjadi duta syaitan yang ngobrol. Sudah berhasil merekrut satu orang. Karena ketika Ustadz menyampaikan hadis ini, dia berusaha ngobrol ke temannya agar tidak mendengar, karena dia adalah tukang jualan tiket ke neraka. Berbahaya. Tinggal 4 hari lagi, sudah mulai ada sifat-sifat malas, sudah mulai ada yang berniat, hari pertama imamnya ini, waduh bahaya nih, kita akan kabur, berbahaya nih, pasti panjang nih. Itu duta-duta syaitan. Ya, sudah mulai memilih imam mana yang bagus, imam mana yang cepat, imam mana yang lambat. Ya salam, hati-hati. Pendapat yang ketiga, setan diikat. Baik setan manusia maupun setan jin, terikat dirinya tidak melakukan kemaksiatan, tetapi ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah yang mengajak kita kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Tidak ada setan manusia, tapi jiwa kita yang selalu mengajak kepada keburukan karena kebiasaan kita buruk. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Kata Talha bin Ubaidillah, datang 2 laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya masuk Islam secara bersamaan. Salah satu di antaranya sangat bersemangat berjihad di jalan Allah. Faghazzal mujtahidu minhuma fastushhida. Dari 2 orang sahabat tadi, 1 orang berjihad dan dia meninggal dalam peperangan. Thumma makathal akhar ba'da sana. Setelah tahun kemudian, orang yang kedua pun meninggal. Wa ru'ya fil manami annahu dakhala al-jannata qabla al-awwal. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi dalam mimpinya orang yang hidup setahun setelah peperangan dia masuk surga lebih awal. Sementara yang kedua masuk adalah orang yang berjihad mati di medan perang. Kemudian Talha pun dipanggil oleh laki-laki tersebut, kemudian disuruh pulang kembali. Irji ya Talha walam ya'ni laka ba'du. Maksudnya apa? Talha belum waktunya meninggal. Kemudian Talha pun bangun dari tidurnya, kemudian datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya bermimpi tentang 2 sahabat yang baru saja meninggal kemarin, yang satu di kasur, yang satu lagi meninggal di medan perang. Tapi anehnya, dalam mimpi saya yang masuk surga itu yang meninggal di kasur, bukan yang meninggal di medan perang. Mereka Islamnya bersama, hijrahnya bersama, berjihad bersama. Rasulullah SAW mengatakan, Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana? Bukankah orang yang meninggal di atas kasur, dia meninggal 1 tahun setelah peperangan? Kenapa? Qalu bala, benar. Wa adraka Ramadan fasama, dan dia mendapatkan bulan Ramadan dan beribadah dan berpuasa. Sementara yang meninggal tidak dapat bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana, dan dia salat, di antara salatnya adalah salat fardu dan salat tarawih. Qalu bala ya Rasulullah, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh 2 sahabat tadi yang meninggal di medan jihad dan juga meninggal di kasur, kedudukannya berbeda seperti perbedaan antara langit dan bumi. Pertanyaannya, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang lain bahwa orang yang berjihad di jalan Allah dan meninggal di medan perang lebih baik dibanding orang yang salat dan berpuasa. Maka hadis ini di dalam ilmu mustalah namanya apa? Al-muhkam wal mukhtalif. Ada hadis muhkam, ada hadis mukhtalif. Jawabannya adalah dikatakan oleh para ulama, laki-laki yang meninggal di atas kasur bukanlah laki-laki yang santai. Mereka sama-sama berjihad, tapi qadarullah yang satu meninggal duluan. Yang satu juga ingin meninggal di medan jihad, tapi belum diizinkan. Kita semua ingin meninggal di pesantren. Cung yang mau meninggal di pesantren? Beberapa orang saja. Kalau Ustadz mau meninggal di pesantren, biar disolati sama antum semua, didoakan sama antum semua. Betul tidak? Maka orang sini mau meninggal di medan jihad, tapi tidak bisa, karena nggak boleh bunuh diri. Ya, meninggal di medan jihad itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Dan orang itu pulang dari medan jihad, hidup lagi 1 tahun, kemudian meninggal di atas kasur. Ternyata pahala jihad masih tetap diberikan kepadanya, dan dia diberikan tambahan bonus pahala, salah satunya karena melewati bulan Ramadan. Kalau misalnya Ustadz sekarang, misalnya besok meninggal, kalian hidup Ramadan, maka kalian lebih baik dibanding Ustadz yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalian mendapatkan bulan Ramadan dari berpuasa, salat fardu, qiyamul lail, khatmil Quran dan sebagainya. Dan di akhir
di dalam kitab ini disebutkan berbahagialah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah untuk menjumpai bulan Ramadan, menyibukkan dirinya setiap waktu untuk beribadah. Dia ingin menjadi seorang yang beruntung dengan puasanya. Dengan itulah Allah menjadikan puasa ini sumber ketakwaan. Perhatikan ayat daripada perintah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di akhir ayat perintah puasa Allah mengatakan apa? Akhir ayatnya? Akhir ayatnya apa perintahnya? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allah memulai dengan takwa dan Allah mengakhiri dengan takwa. Seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, mulailah ibadah siam dengan ketakwaan dan akhiri dengan ketakwaan. Dan di akhir kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan sebagaimana doa yang diajarkan oleh para tabi'in dan juga para sahabat. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Semoga Allah menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan atau Ramadan yang menjumpai kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Nas'alullah jalla thana'uhu an yamunna alaina bi ghitnami hadzal syahril azim wa an yaj'alana fihi minal maqbulin wa an yaghfira lana dhunubana ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.